Kenalin semuanya, nama aku Anissa Rahim, berasal dari Sosiologi Angkatan 2020 FISIP UNEN. Hari ini aku dipercaya sebagai pemantik diskusi kita dalam event Ngopi Sosiologi atau Ngobrol Pintar Sosiologi yang mengangkat pembahasan mengenai balada nyanyian 3 periode. Menurut Prof. Damsar, kekuasaan adalah hubungan sosial. Kekuasaan dapat menjadi candu. Candu kuasa tersebut bisa menyebabkan seseorang menjadi sakau kuasa. Di dalam perspektif sosiologi, wacana ini dapat dikaji dalam berbagai teori dan cabang ilmu sosiologi. Maka dari itu, Himpunan Mahasiswa Sosiologi mengadakan kajian literatur dengan judul acara Ngopi atau Ngobrol Pintar Sosiologi dengan tema Balada Nyanyian 3 Periode. Nah, sebelum kita memulai diskusi nih, kita dengarkan terlebih dahulu kata sambutan dari Ketua Hima Sosiologi FISIP UNAN kepada Saudara Suhanan Habib. Kita persilakan. Halo, cek. Oke, sudah terdengar moderator? Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, terutama Bapak Dr. Mulfiandi MSI dan juga Bapak Ferry Amsari SAMH LLM yang menjadi pemateri kita pada siang hari ini. Yang dimana tentunya kegiatan diskusi kita pada siang hari ini seperti yang telah disampaikan oleh moderator tadi, kita mengangkat isu 3 periode dari masa jabatan kepresidenan Jokowi yang dimanapun telah dilaksanakan aksi oleh mahasiswa sebelumnya pada tanggal 11 April kemarin. Dan juga untuk mendalami dan mengkaji lebih dalam tentunya isu ini, kita hadirkan 2 orang pemateri yang tentunya ahli di bidangnya masing-masing. Nah, mungkin saya harap juga keaktifan dari teman-teman partisipan yang telah hadir pada siang hari ini, dan juga semoga acara kita dapat berjalan dengan baik dan lancar hingga akhir nantinya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, itulah kata sambutan dari Ketua Hima kita. Baiklah, dalam diskusi kita hari ini terdapat beberapa pertanyaan nih yang menjadi pokok pembahasan kita. Di antaranya, mengapa isu 3 periode ini muncul di atas kewenangan konstitusi yang telah ditetapkan? Dan bagaimanakah seharusnya masyarakat Indonesia menyikapi isu tersebut? Nah, untuk menjawab pertanyaan dan memaparkan materi diskusi kita, nantinya kita akan ditemani oleh pemateri yang luar biasa, yaitu pemateri pertama kita ialah seorang dosen sosiologi UNAN, yaitu Bapak Dr. Bob Alfiandi, MSI. Selamat siang, Bapak. Ya, selamat siang. Selamat siang, Pak Ferry. Siang, Pak Bob. Nah, Bapak Bob Alfiandi ini, beliau juga aware mengenai isu-isu politik yang ada di Indonesia. Makanya sangat tepat rasanya untuk kita mendengarkan apa yang beliau sampaikan. Nah, karena sudah panjang nih pembukaan di awal, langsung saja kita sambut Bapak Dr. Bob Alfiandi, MSI, yang sebelumnya, mohon maaf Bapak, waktu kita per materi itu 35 menit, nanti akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Terima kasih Bapak. Baik, selamat siang ya, para mahasiswa sekalian, mahasiswi ya. Sekali lagi selamat siang juga buat Pak Ferry Amsari ya. Saya sering dengar namanya, tapi belum pernah ketemu orangnya. Ketemunya di link Zoom. Baik, saya sebenarnya ketika ditawarkan TOR ini bingung mau menjawabnya seperti apa, karena isu-isu politik terutama 3 periode ini multi perspektif ya.
dari berbagai perspektif itu menarik untuk dikaji ya, disigi. Namun karena saya sedang ditantang oleh Prof. Helmi ya, buat systematic literature review tentang birokrasi ya, governance structures gitu ya. Saya akhirnya coba pakai ya, dalam beberapa bulan ini saya coba itu dan saya coba pakai itu untuk menyigi ya, jadi dari perspektif governance structure, struktur pemerintahan. Di sosiologi itu dikenal juga satu kajian namanya sosiologi birokrasi. Bisa ditampilkan PPT saya? Baik Bapak, bisa ditampilkan. Baik. Kedengar suara saya ya? Terdengar ya? Terdengar Bapak. Baik, saya beri judul mengapa isu perpanjangan masa jabatan presiden ya. Kemudian karikaturnya saya ambil dari berbagai sumber di website ya. Jadi sehingga akhirnya audiens bisa tidak aneh dengan contoh-contoh atau karikatur ini ya, gampang dilihat. Karena anak-anak milenial, mahasiswa milenial ini biasanya lebih ke website ketimbang ke buku bacaan atau bahan bacaan. Baik, saya beri judul mengapa isu perpanjangan masa jabatan presiden muncul ya. Sebenarnya kalau jawaban ringkasnya, isu perpanjangan itu nggak aneh karena kita punya tradisi politik yang cukup panjang ya, di mana presidennya berkuasa lebih dari 3 periode ya. Seperti misalnya Soekarno, Soeharto ya. Lantas kita coba, jadi sistem yang dibangun ya pada masa reformasi itu masih cukup muda ya, di mana coba dibatasi jabatan presiden itu. Namun selanjutnya coba next. Halo? Ya. Namun sebenarnya isu perpanjangan ini bukan masa Jokowi aja, sudah mulai ada di masa SBY ya, di akhir-akhir pemerintahan SBY. Baik, ada wacana, jadi di masa Jokowi ini ada wacana mengusulkan jabatan menjadi 8, ada 2 itu ya, 2 kali tapi masanya 8 tahun ya, kemudian atau ya boleh 3 kali ya, 3 kali 4, bahkan saya dengar juga ada yang 3 kali 5, jadi dibolehkan. Kodari misalnya mencoba boleh 3 kali berpasangan ya, boleh 3 kali tapi dipilih ya, bukan perpanjangan otomatis. Nah itu wacananya ya. Nanti bagaimana sisi konstitusinya mungkin akan disigi oleh Pak Ferry ya. Kemudian apa yang mendasari wacana ini ya? Argumentasinya diantaranya ya, presidennya baik, hebat, programnya bagus tapi belum selesai akibat masa jabatan habis. Jadi kekhawatirannya jika diganti nanti programnya nggak jalan. Program-program yang nggak jalan itu ya bagi rejim sekarang dianggap cukup seksi ya, cukup baik ya. Di antaranya dianggap mereka ya, di antaranya ada IKN ya, Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang dipindahkan dari Jakarta. Kemudian ada Indonesia Emas 2045 ya. Jadi diharapkan jika bertambah 1 periode, Presiden menyiapkan penggantinya ya, ada cukup masa untuk menyiapkan
penggantinya ya. Oke, dan banyak argumentasi lain ya, di antaranya baru terpilih menjadi G20 ya. Kemudian saya kira ya pasar juga mendukung wacana ini ya, karena pasar ini sedang bergerak kayak bandul ya dari Cina kembali ke Eropa ya. Sepertinya Eropa dan Amerika sudah mulai bertaut lagi ya ekonomi Indonesia. Sebelumnya sedikit ada masalah ya. Nah, dan lain-lain ya, banyak alasan argumentasinya ya. Kemudian siapa pengusulnya? Nah, kalau dilihat pengusul-pengusul ini kebanyakan elit partai ya, partai yang terstruktur secara oligarkis ya, seperti ketua partainya, dewan suronya, sekretaris jenderalnya, dan seterusnya. Kemudian siapa lagi? Biasanya kalau yang saya telusuri itu elit birokrasi ya. Elit birokrasi kita terstruktur secara oligarkis juga ya. Siapa aja itu, misalnya menteri, kepala desa ya, APSI, asosiasi kepala desa seluruh Indonesia itu ya, salah satunya yang dan seterusnya. Oke, next. Saya cepat aja, nanti kita bahas di diskusi ya. Nah, ini berapa orang contoh ya. Kebanyakan mereka itu partai, menteri, kemudian elit-elit politik ya, elit-elit politik. Dan politik kita, partai-partainya terstruktur secara oligarkis. Birokrasi kita juga terstruktur secara oligarkis. Nanti kita jelaskan. Next, selanjutnya. Baik. Nah, kajian terbaru ya, sebenarnya ini juga nggak baru ya. Saya coba membedahnya pakai teori birokrasi pluralis ya. Jadi kalau Anda lihat konstelasi pemerintah Indonesia itu strukturnya sebenarnya sangat plural ya. Jadi di situ ada eksekutif, ada yudikatif, ada legislatif. Di luarnya itu ada kelompok-kelompok ya, kelompok-kelompok kepentingan ya, seperti ekonomi, kelompok profesional, kelompok etnis, kelompok agama, dan seterusnya ya. Nah, ada beberapa kelompok lain ya, tapi ini untuk mempermudah saja. Sehingga kelompok-kelompok yang di luar, meskipun berada di luar, dia bisa punya kekuatan ya, mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang di dalamnya. Dia bisa memveto ya. Salah satu yang paling contoh paling nyata ya kemarin ketika Menteri Perdagangan ya, Memperindak itu mengeluarkan keputusan Menteri tentang minyak goreng, tapi kemudian dijawab oleh kelompok bisnis ya, para pabrik produsen minyak itu dengan jawaban mengosongkan barang ya, didistribusi, dia simpan dan seterusnya. Apa yang terjadi kemudian? Surat itu kemudian keputusan menteri itu kemudian nggak jalan. Persis hanya dalam hitungan hari itu dibatalkan. Nah, itu cara contoh ya, salah satu contoh ya. Banyak contoh-contoh lain ya, bagaimana kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah juga bisa diveto oleh kelompok-kelompok kepentingan di luar dari pemerintahan. Oke, next. Ini nanti yang akan saya coba bawa nanti ya. Nah, birokrasi kita ya punya karakteristik yang secara umum ya. Pertama ya, dibajak oleh kepentingan birokratnya ya. Jadi kalau Anda lihat orang tua kah atau siapa aja yang di dalam bekerja dalam birokrasi, sebagian besar ya, mostly ini mungkin kecil juga ya. Persentasenya mungkin 10% yang mau memikirkan negara, mau memikirkan rakyat ini ya. Tapi sisanya di kepalanya adalah biasanya kepentingan parsial ya, seperti bagaimana supaya pangkat saya bisa meningkat, bagaimana saya berkuasa selama-lamanya,
bagaimana saya bisa mendapat benefit dari mesin birokrasi ini. Biasanya sekitar itu. Jadi kalau Anda lihat birokrat itu biasanya mereka peduli cuma anggaran ya. Sedikit ya yang di kepalanya berpikir bagaimana membuat program mensejahterakan rakyat ini dan seterusnya dan seterusnya. Itu saya kira dalam riset saya sangat sedikit ya. Atau mungkin saya punya informan yang berbeda-beda gitu ya. Pada umumnya orang-orang yang 90% ini, sehingga akhirnya saya belum menemukan yang 10% itu. Kemudian birokrasi kita itu arena konflik elit birokrasi. Ini konsekuensi dari yang pertama tadi ya. Karena mereka mengejar kepentingan-kepentingan ya dalam birokrasi itu, sehingga akhirnya sumber dayanya terbatas, sehingga sumber daya terbatas itu menjadi perebutan ya, kedudukan yang diperebutkan, anggaran yang diperebutkan, kemudian kekuasaan pengelolaan terhadap sumber daya yang diperebutkan dan seterusnya. Sehingga akhirnya ruang-ruang birokrasi itu adalah arena konflik ya. Kemudian birokrasi kita terstruktur secara oligarkis ya, atau disebut juga patrimonial. Jadi bawahannya selalu memandang misalnya kepala dinas atau gubernur atau wali kota atau presiden ya dan menteri itu sebagai bapaknya, karena karir dia itu tergantung oleh sang bapak itu. Jadi kalau Anda lihat juga contohnya misalnya partai-partai juga seperti itu ya. Jadi kemanapun dia mencalonkan, di spanduknya ada selalu sang pater ya, sang patrimonialnya, sang bapaknya. Misalnya Gerindra selalu ada di situ Prabowo ya, Demokrat selalu ada di situ SBY, PDI selalu ada di situ Mega dan seterusnya ya. Kemudian karakteristik lainnya disjointed structure ya, strukturnya itu tidak nyambung satu sama lain. Itu konsekuensi dari yang pertama tadi. Kemudian dia kelebihan beban kerja ya, karena yang dikerjakan itu yang bukan diregulasi ya, yang diatur dalam regulasi nggak dia kerjakan. Kemudian yang selanjutnya adalah permisif ya, jadi selalu ada kata maaf ya ketika dia melanggar, selalu dimaafkan. Karena masing-masing birokrat ini ketika mengejar kepentingan parsialnya itu dia menabrak ke sana sini. Jadi masing-masing punya kelemahan. Jadi ketika dia tertangkap melanggar, itu biasanya dimaklumi, gitu ya. Bahkan dianggap lo sial lo gitu ya kira-kira. Kemudian ciri terakhir adalah dinasti dan banyak ciri khas lainnya. Oke, next. Selanjutnya. Ya, sehingga akhirnya seperti yang tadi dijelaskan di awal oleh moderator ya, mengutip ucapannya Prof. Damsar ya, kekuasaan itu memang membius ya. Kita nggak akan pernah puas kita di dalamnya itu ya. Birokrat ini mengejar itu ya. Bahkan kalau bisa dia masa pensiunnya itu dia amandemen mungkin undang-undang ya, bisa sampai 70 tahun dan seterusnya ya. Jadi itu udah karakter biasa, orang memperpanjang jabatan, orang mengejar jabatan dan mengambil benefit terhadap sumber daya di birokrasi itu udah biasa itu dalam politik ya. Bahkan politik itu siapa mendapatkan apa. Nah, cuma di dalam kerangka demokrasi itu kan kita harus menyiapkan ruang-ruang sistem yang baik sehingga dia tidak saling menghancurkan ya. Nah, itu yang sekarang menjadi masalah. Baik, kita coba lihat ya karakteristik tadi ini pada masa SBY ya. Bagaimana SBY menjaga konstelasi kekuasaannya ya, memainkan bandul-bandul kekuasaannya. Dia tahu bahwa ini negara kita plural ya, birokrasi yang akan dijalan ini plural, dia bisa dijebak oleh di mana saja. Nah, maka dia punya satu strategi yaitu merespon semua tekanan ya.
Jadi dia respon semua tekanan-tekanan itu, dia jawab. Maka dia paling rajin buat konferensi pers ya. Kemudian untuk menjaga fondasi kekuasaannya, dia bekerja sama dengan partai-partai. Nah, partai-partai ini sudah lama menjadi satu masalah dalam birokrasi kita. Jadi diawali oleh pemikiran politiknya Herbert Fate ya, penelitiannya itu di dalam disertasinya itu ya, ada dua kekuatan di dalam birokrasi itu. Satu yang birokrat, satu lagi partai politik ya. Nah, keduanya ini cenderung beradu, tapi saya lihat belakangan ini yang lebih berkuasa justru partainya ya. Partai berkuasa, birokrat mengerti keuangannya. Nah, ini kolaborasi yang cukup bagus sekali ya. Nah, akhirnya bagaimana konstelasi politik birokrasinya si SBY ini? Dia menyatukan partai-partai itu di dalam sekretariat bersama, ya. Sekretariat bersama. Nah, seluruh kepentingan-kepentingan partai dibicarakan dalam sekretariat bersama, kemudian nanti dilaksanakan ya, dilaksanakan di dalam birokrasi, ya. Nah, di dalam jaring-jaring ini ya, kalau kita pakai teorinya Bruno Latour itu ada aktan namanya. Aktan ini aktor-aktor yang penggerak ya. Jadi birokrasi itu kayak jaring, jaring itu akan dinamis bergerak kalau ada penggeraknya. Nah, itu yang disebut sang aktan itu ya. Nah, kalau di zamannya SBY, aktan itu ada Abu Rizal Bakri dan Yusuf Kala itu ya. Dia yang menggerakkan seluruh mesin birokrasi ini, tapi atas sepengetahuan, atas persetujuan SBY ya. Itu terutama di periode pertama pemerintahan SBY. Saya ingat betul ya, saya riset bersama teman ya, monitoring evaluasi Jamkesmas waktu itu kalau nggak salah, World Bank yang mendanai, kita coba melihat jaminan kesehatan masyarakat itu ya, bagaimana dia dikelola. Nah, saya kebetulan tertarik dengan salah satu bagian dari Jamkesmas itu namanya pendataan ya. Jadi siapa yang berhak mendapatkan Jamkesmas ini? Orang seperti apa? Nah, di situ saya terkejut ya, bahwa ternyata ada dulu namanya PSE 2005 ya, lantas dilanjutkan dengan RTS PPLS 2008. PSE 2005 ini sebuah data ya, yang kata bolehlah saya disebut big data ya, datanya orang miskin. Berbeda dengan data-data sebelumnya, data orang miskin ini by name by address. Jadi Anda bisa, kalau dapat data ini, Anda bisa lihat nama keluarganya, nama bapak ibunya, nama anaknya, dan tempat tinggalnya. Nick-nya termasuk ya. Sebelumnya belum ada itu. Dalam sepengetahuan saya, dalam undang-undang ya, dalam regulasi yang ada, mungkin nanti bisa dikoreksi oleh Pak Ferry. Setahu saya dalam regulasi belum ada ya yang mengatur dibolehkan orang mendata orang-orang miskin itu by name by address. Tapi ternyata waktu itu semasa Menkesranya Pak Abu Rizal Bakri dilakukan oleh BPS. Nah, saya dapat data itu. Ini salah satu terobosan ya. Data ini bisa data untuk untuk implementasi jaminan-jaminan sosial ya, misalnya beras miskin. Kalau sekarang itu Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, PKH dan seterusnya itu ya. Data ini diperbarui sekarang namanya DTKS ya. Nah, itu awalnya di 2005. Saya nggak nyangka bahwa data itu bisa dilakukan by name by address. Nah, itu dilakukan oleh masanya SBY dan idenya dari Abu Rizal Bakri. Data ini menurut saya data liar. Mengapa? Data ini bisa dipakai untuk pemilu, untuk mendulang suara ya. Jadi jelas orang-orang yang bisa disuap itu. Yang sebelumnya itu hanya boleh agregat-agregat ya. Jadi orang miskin tuh nggak boleh dia ditunjuk rumahnya siapa orangnya, tapi agregat.
Nah, itu salah satu permainan di birokrasi di zamannya Pak SBY. Selanjutnya, slide selanjutnya ya, oke. Masih jelas kedengar suara saya? Masih, Bapak. Oke, ya. Nah, ini ketika Jokowi naik, konstelasi politik birokrasinya berbeda ya. Yang saya lihat tetap masih oligarki ya. Jadi oligarki itu kepala-kepala patrimonial itu ya, kepala-kepala bapak-bapak itu berkumpul. Bapak-bapak ini yang memutuskan semuanya. Di sini berbeda dengan SBY ya, dia merespon, tapi kemudian merangkul seluruh partai. Hal yang mirip dilakukan oleh Jokowi. Tapi Jokowi siapa yang kritik, siapa yang kritis itu dimasukkannya di dalam sistem. Itu teorinya si Ulrich Beck ya, ahli sosiologi kritik ya. Nah, itu dipakai, saya tidak tahu apakah ini sumbangan dari Nofri Susan ya, penasihat gubernur presiden itu ya, yang sekretaris APSI, Asosiasi Pengelola jurusan Sosiologi seluruh Indonesia ya. Nah, saya tidak tahu, tapi orang-orang kritis ya, kemudian yang potensi untuk bisa menjatuhkannya dimasukkannya ke dalam di dalam pemerintahannya. Ini nasihat dari si sebenarnya Ulrich Beck, dan Ulrich Beck melihat masyarakat, mengapa masyarakat itu berjalan sesuai maunya neoliberal pasar ya, keinginan pasar atau neolib itu ya, karena orang-orang kritis itu dimasukkan di dalam sistem sehingga diam, dikasih makan diam gitu ya. Nah, kita bisa lihat contohnya Pak Prabowo ya, yang kemudian dijadikan Menhan, lawan-lawan politik itu. Nah, ciri khas dari Pak Jokowi ini, dia bilang tidak, tapi yang dilakukannya beda ya. Misalnya dulu tidak ada politik dagang sapi ya. Jadi kalau mau mendukung dia, nah nanti kamu dapat menteri ini, kamu nggak ada katanya. Tapi ternyata ketika dia terpilih ya orang-orang partai dan orang-orang berjasa itu juga yang dia tempatkan ya, sampai kepada presiden-presidennya Pak. Nah, bedanya sekarang adalah aktannya adalah Pak yang seperti kita lihat ya Pak Luhut, dia yang lebih aktif kemana-mana. Nah, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana dia bisa memuluskan ya kemungkinan ya memuluskan rencana 3 periode. Apakah 3 periode itu idenya dia? Tidaklah. 3 periode itu adalah keinginan para struktur ya, baik di dalam birokrasi maupun di luar ya, seperti misalnya kelompok bisnis, partai, agama, termasuk di dalamnya para menteri itu diuntungkan dalam sistem dalam sistem pemerintahan Jokowi ini. Jadi yang mengusulkan ini adalah orang-orang yang menikmati menikmati pemerintahan Jokowi ini. Mereka yang punya ide macam-macam itu ya, misalnya partai ya, kemudian menteri ya. Nah, Jokowi apakah akan menolak? Belum tentu ya. Kalau dalam posisi terjepit dia akan menolak, tapi ketika nanti berhasil ya, misalnya dirubah konstitusinya ya, di amandemen undang-undangnya, dan pasal itu memungkinkan itu, saya rasa dia nggak akan menolak ya. Nah, pertanyaannya kemudian adalah apakah kita ini, jadi ini saya kira sebuah hal yang tidak mengejutkan muncul ya, keinginan untuk berkuasa lebih lama, karena pertama tadi kita punya tradisi ya, sejarah bahwa presiden-presiden kita berkuasa panjang ya, itu satu. Yang kedua,
tradisi birokrasi kita ya memungkinkan untuk itu ya. Jadi semuanya diputuskan oleh para oligarki ini. Nah, ada setiap kekuasaan itu diintruk ya, diintruk selalu oleh gerakan sosial. Terutama dipicu oleh gerakan mahasiswa, diikuti oleh gerakan kelompok-kelompok lain. Intruk dia. Tapi kemudian ketika muncul yang baru, dia cenderung terjadi lagi. Contoh dari Soekarno diintruk sama demo-demo dalam pemberontakan dan seterusnya, muncul yang baru. Lantas hampir 30 tahun lebih muncul, kemudian diintruk lagi oleh gerakan-gerakan itu. Lantas yang ini kemudian gonjang-ganjing sekarang ya. Jadi ada upaya untuk memperpanjang lagi. Jadi itu tidak heran, dan politik itu selalu dinamis ya. Siapa mendapatkan apa? Ketika para oligarki itu betul mendapatkan banyak, dia akan berusaha bertahan. Jadi itu hal yang saya kira nggak mengejutkan. Nah, tapi apakah ini baik untuk kita? Oh, tentu saja tidak. Nah, mengapa? Karena pertama sistemnya akan melanggengkan oligarki tadi ya. Satu, dia akan melanggengkan patrimonial. Nah, patrimonial dan oligarki ini tidak memihak ke rakyat. Ya, jadi para birokrat yang seharusnya ya mesin-mesinnya bekerja untuk mensejahterakan rakyat itu, birokratnya menghadapnya ke atas. Dia lebih takut ke atasannya ketimbang ke rakyatnya. Jadi yang dia pikirkan adalah atasannya, bagaimana menyenangkan atasannya, bagaimana dan seterusnya. Dan ini sebuah perilaku yang tidak baik ya, buruk. Dan buruk bagi pemerintahan negara kita ya. Jadi atau kesejahteraan itu nggak mengalir. Tidak terjadi perubahan pemerataan kesejahteraan itu ya. Kita sejahtera betul, tapi kelompok mana yang sejahtera dan kelompok mana yang tidak. Oke, selanjutnya. Mohon maaf Bapak, waktu kita 5 menit lagi Bapak. Sudah selesai. Jadi apa solusinya? Pertama, membangun sistem ya, good governance, corporate good governance, macam-macam lah yang sekarang itu ya. Kemudian kita bangun penegakan hukum yang adil. Kemudian disosialisasi politik. Jadi dalam ngopi-ngopi ini kita, jadi setelah mengerti mahasiswa nanti masuk ke dalam birokrasi, ya diperbaiki birokrasinya. Jangan seperti banyak teman mahasiswa saya ketika dia udah diajari mahir, dia malah pemain di dalamnya. Cepat sekali naik karirnya. Ya, Anda justru harusnya jadi pembaharu di dalamnya ya. Kemudian kalau yang non struktural ya pakai gerakan sosial. Kita jaga pergerakan-pergerakan. Ketika dia mulai menyimpang, kita bergerak ya. Kemudian di tingkat yang lebih apa ya, mungkin LSM ya. LSM mungkin bisa menyuarakan sinyal awal itu ya. Kemudian dilanjutkan dengan gerakan-gerakan itu. Oke, saya kira itu nanti kita bisa dalami. Silakan tanya di dalam sesi diskusi. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Bob Effendi yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa ini. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang konsekuensi apa sih yang ditimbulkan oleh isu tersebut kepada masyarakat dan bagaimana sih perspektif sosiologi menanggapi isu terkait. Nah, untuk materi ini akan dibahas oleh pemateri yang tidak kalah luar biasanya, yaitu Bapak Ferry Amsari, SH, MH, LLM. Beliau merupakan dosen hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Andalas. Dan beliau juga merupakan tim dari Themis Indonesia Law Firm. Nah, makanya sangat tepat sekali jika kita mendengarkan materi yang beliau sampaikan. Langsung saja kita persilakan kepada Bapak Ferry Amsari dengan waktu yang sama yaitu 35 menit. Terima kasih Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Bob Alfiandi, teman-teman sosiologi. Saya ingin mulai begini. Karena saya tidak berani membahas pendekatan sosiologi ya. Studi saya itu hukum tata negara. Hukum tata negara itu sangat dekat dengan dunia politik. Makanya di kampus selain mengajar hukum tata negara, hukum konstitusi, saya juga mengajar ilmu politik. Kurang lebih hukum tata negara itu politik yang sudah dihukumkan.
politik sepakat, lalu kemudian kesepakatan itu dibuat peraturannya. Nah, itulah hukum tata negara. Gitu ya. Saya ingin mulai ceritanya begini. Dalam sistem presidensial, godaan terbesar seorang presiden adalah memperpanjang masa jabatannya. Sebab satu-satunya kekuasaan yang tidak dimiliki oleh presiden adalah masa jabatan. Makanya di dalam kajian Richard E. Neustadt, ya, seorang begawan ilmu politik yang tulisannya jadi patokan untuk membahas kekuasaan presiden, dia menyebutkan bahwa presiden itu adalah raja yang dibatasi oleh konstitusi. Jadi raja tunggal gitu ya, penguasa tunggal, tetapi punya pembatasan yang ada di konstitusi. Salah satu pembatasan itu adalah soal masa jabatan. Jadi presiden sebagai quote and quote ya, raja yang sangat berkuasa, kepala negara, kepala pemerintahan gitu ya, dengan berbagai kekuasaan yang masuk ke cabang-cabang kekuasaan lain, dia merasa suatu waktu ya pastilah timbul godaan sisi kemanusiaannya ya, bahwa ini bisa kok diperpanjang. Saya mau cerita dulu soal godaan seorang presiden memperpanjang masa jabatan. Itu godaan klasik. Tadi Pak Bob sudah menyinggung ya, tidak hanya Jokowi. Saya ingin mundur jauh lagi, karena sistem presidensial itu ibunya adalah Amerika. Saya mau cerita dulu. Di Amerika itu masa jabatan itu tidak cantumkan eksplisit batasannya di dalam konstitusi awalnya ya. Dia hanya menyebutkan presiden menjabat 4 tahun, ya, dan kemudian timbul tradisi ketatanegaraan bahwa setiap presiden itu hanya boleh 2 kali periode. Siapa yang kemudian menciptakan tradisi itu? 2 orang presiden yang termasuk bapak bangsa Amerika ya, yaitu George Washington, presiden pertama ya, lalu Thomas Jefferson gitu ya. Mereka yang sebenarnya secara potensial bisa sangat mudah terpilih kembali. Lalu setelah 2 periode mereka bilang stop sampai di sini. Tidak mungkin kami melanjutkan 3 periode, kami yang cerita soal masa pembatasan batasan masa jabatan presiden, kok kami pula yang kemudian terus berlanjut menjadi presiden. Jadi ibu dan bapak bangsanya kurang lebih menyadari bahwa memang harus dilakukan pembatasan. Tapi karena itu tradisi ketatanegaraan, dalam politik, tradisi ketatanegaraan itu bisa sangat dihormati, bisa sangat diabaikan, tergantung situasi politik saat berlangsung kekuasaan, gitu ya. Nah, begitu masuk era Franklin Delano Roosevelt, ya, sebelum Franklin Delano saya tiba-tiba terlempar, mungkin ada sandi 3 periode, begitu dengar 3 periode, just joke ya. Ada Theodore Roosevelt yang tergoda, tapi tidak jadi karena orang mengatakan para bapak bangsa saja tidak berani 3 periode, kok Anda mau 3 periode. Ada juga Ulysses Grant ya, Presiden Grant juga tergoda 3 periode, tapi tidak jadi. Nah, yang masuk ceritanya menjadi 3 periode itu adalah Franklin Delano Roosevelt. Pas ketika Perang Dunia I, ekonomi sedang morat-marit, begitu ya. FDR, nama kerennya, SBY kurang lebih juga meniru itu ya, FDR, JFK, SBY, AHY ya. Kalau Pak Bob mungkin disebut BA ya, saya disebut FA gitu ya. Ini tradisi politik ketatanegaraan di Amerika juga gitu. Singkatan-singkatan gitu.
Nah, FDR ketika masa perang itu ambil kesempatan. Ini sedang Perang Dunia I, tidak ada pembatasan masa jabatan, yang ada adalah tradisi ketatanegaraan. Saya satu-satunya yang bisa memperbaiki ekonomi yang sedang morat-marit, padahal morat-maritnya ekonomi sedang masa dia, gitu ya. Kalau ini ditinggalkan nanti tambah kacau, begitu ya. Maka dia maju dan terpilih hingga 4 periode. Tidak hanya 3 periode, 4 periode. Begitu FDR turun, lengser ke Prabon, 4 periode, semua politisi bicara bahwa tidak mungkin ini hanya jadi tradisi ketatanegaraan. Ini harus dicantumkan ke konstitusi. Kalau tidak, akan ada banyak politisi yang sudah jadi presiden memanfaatkan berbagai momen atau momen yang diciptakan untuk kemudian bisa memperpanjang masa jabatan. Maka amandemen ke-22 Amerika berlangsung, isinya presiden hanya boleh 2 periode. Obama juga digoda 3 periode, ya, karena dia presiden yang sangat populer, tidak hanya di Amerika, sampai ke Indonesia, cukup ngomong nasi goreng dan bakso, orang sudah teriak-teriak, begitu ya. Saking populernya Obama, digoda, apalagi potensi lawan Demokrat adalah calon presiden kebencian semua umat, yaitu Donald J. Trump, gitu ya, digoda dia. Ini besok daripada Donald J. Trump jadi, Anda aja 3 periode. Obama bilang ada 2 alasan dia menolak. 1, konstitusi melarang, maka tidak bagus presiden sebagai suri tauladan mengabaikan nilai-nilai konstitusi. Dia harus jadi contoh, dia yang paling terdepan. Kedua, anak istrinya yang kemudian tidak menghendaki. Sudahlah, waktu untuk negara sudah, ini waktunya untuk keluarga. Nah, kurang lebih itu pesan Michelle Obama. Beda dengan di Indonesia, karena yang menikmati kekuasaan itu anak dan istri juga, maka biasanya anak dan istri yang mendorong, ya, anak istri atau suami dan anak, ya, yang mendorong seorang pimpinan untuk terus gitu. Nah, di masa Obama dia tidak mau. Jadi Obama juga tergoda. Dan godaan sama hampir terjadi di banyak negara, terutama negara-negara Amerika Latin. Rusia, bagaimana Vladimir Putin memainkan merekayasa politik dan mempermainkan konstitusi hingga bisa terpilih hingga berkali-kali, gitu ya. Dan ada Erdogan, ada Duterte, gitu ya, yang tergoda. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia juga begitu. Jadi fatwanya Newstart, ya, yang menceritakan presiden itu tergoda dengan perpanjangan masa jabatan, benar. Bung Karno, Bung Besar, ya, itu ikut dalam rapat BPUPK, ya, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, BPUPK. Dalam rapat BPUPK itu jelas dibicarakan oleh ibu dan bapak bangsa kita bahwa masa jabatan presiden itu dibatasi hanya 2 periode, 5 tahun, 5 tahun. Jadi pasal 7 Undang-Undang Dasar naskah awal itu sudah bilang itu. Kalau dilihat original intentnya, ya 2 periode, 5 tahun, 5 tahun. Tetapi karena berbagai godaan, alasan Bung Besar ketika itu, ada orang yang mendatanginya, kalau dia tidak terima jabatan presiden seumur hidup, maka kelompok nasionalis, agamais, dan PKI akan berbenturan. Nah, itu kan cerita ambus-ambus saja, ya, dalam politik ketatanegaraan. Cerita yang kurang lebih dibangun untuk membenarkan pelanggaran terhadap konstitusi. Nah, terjadi tap MPRS bahwa Presiden Soekarno menjadi presiden seumur hidup. Berlangsung hingga 21 tahun, 4 periode lebih. Jadi tidak seumur hidup juga yang terjadi, ya. Begitu Presiden Soeharto ambil alih kekuasaan menjadi acting presiden, ya, PJ presiden, dia menggunakan tagline bahwa akan menjalankan sistem presidensial secara murni dan konsekuen. Salah satu konsep murni dan konsekuen itu adalah memastikan pembatasan masa jabatan.
Faktanya 6 periode lebih. Ya. Yang alasannya pasal 7 Undang-Undang Dasar itu maksudnya adalah boleh 5 tahun sekali, tapi berkali-kali gitu ya. Nah itu kan cara menafsirkan serampangan. Oleh Profesor Harun Ar-Rasyid dalam pidato guru besarnya dikatakan bahwa metode ya, perubahan konstitusi tanpa mengubah teks ini jamak terjadi di negara-negara otoriter. Itu terjadi juga di Indonesia. Yang saya mau katakan adalah secara teori, secara politik, perubahan informal konstitusi atau perubahan informal itu maksudnya perubahan yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, dia tidak mengubah teks, tapi mengubah implementasi. Itu pernah terjadi di Indonesia. Jadi Presiden Joko Widodo, menurut perspektif berbagai kajian keilmuan itu, sebenarnya tidak bisa menghindar dari tudingan bahwa dia adalah orang yang berminat untuk memperpanjang masa jabatan. Persis saya menggunakan bahasa Pak Bob, dia akan menggunakan taktiknya begini. Kalau ternyata penolakannya besar, perlawanannya serius, maka dia mengatakan bukan saya yang mengajukan. Para menteri dilarang ngomong gitu ya. Tapi kan harus kita lihat faktanya. Faktanya begini. Menteri-menteri yang ngomong itu adalah lingkaran inti istana, pembantu presiden. Menurut pasal 17 Undang-Undang Dasar, sorry saya banyak batuk karena sebulan lalu karena COVID batuknya belum hilang-hilang. Jadi kalau untuk melawan dosen ini tidak perlu ditangkap, ya. cukup dikasih COVID saja. Tadi saya mau ceritakan bahwa tidak mungkin Presiden Jokowi tidak menginginkan karena godaan itu. Godaan itu muncul dari dirinya sendiri, disupport oleh sistem yang ada di lingkaran dia, karena lingkaran ini juga menikmati keuntungan dari perpanjangan masa jabatan presiden. Bahasa politik seperti yang Pak Bob bilang itu selalu bisa saja di permukaan tidak menyatakan eksplisit, tapi di belakang layar sistem atau pola siapa yang bicara itu diatur sedemikian rupa. Contoh misalnya Presiden tanggapan pertamanya berhenti bicara soal 3 periode, itu sama saja menampar muka saya, ya, mencari muka, ya, dan segala macamnya, dia katakan. Bagi saya itu cara secara politik untuk mengukur setuju atau tidak setuju publik, gitu ya. Mungkin teman-teman bisa baca bagaimana presiden merekayasa, karena kekuasaan presiden itu kan dikenal sebagai the power to persuade, ya. Kekuasaan untuk mempersuasi orang banyak. Jadi salah satu persuasinya yang mulai isu itu apakah kemudian orang menolak. Dan begitu penolakan itu hanya di ranah elit, maka presiden mulai kemudian memerintahkan orang-orangnya untuk terus bicara. Pak LBP, Pak Bahlil, ya, lalu ketua umum partai, beberapa kepala daerah bicara perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu. Itu kan menampar wajah presiden, kenapa tidak dilarang? Lalu kenapa para menteri berani setelah presiden mengatakan itu menampar muka saya? Berani betul menteri-menteri terus ngomong kan gitu ya. Nah makanya tanggapan presiden dalam berbagai peristiwa itu tidak pernah tuntas. Perhatikan. Presiden mengatakan saya patuh kepada konstitusi. Konstitusi mana? Konstitusi yang berlaku saat ini atau yang akan diubah oleh orang-orang presiden? Lalu kemudian beliau bicara, mohon para menteri, bukan mohon ya, para menteri jangan lagi bicara soal penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan. Tetapi beliau tidak bicara soal 3 periode. Padahal barusan Abdesi ya, Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia mengatakan soal 3 periode. Pakai gimmick begitu ya. Begitu ada yang teriak 3 periode, presiden seolah-olah tidak dengar.
apa gitu ya, minta diulang lagi gitu ya, 3 periode gitu ya. Padahal berbagai peristiwa ketika presiden di pidato, ada kegiatan ketatanegaraan, tidak akan mungkin pas pampres tidak tahu. Kalau di luar jadwal atau di luar aturan yang disepakati, itu dibawa orang itu keluar, apalagi kan nampar wajah presiden, gitu ya, pasti akan disingkirkan dari lokasi. Ini bisa ngomong berkali-kali gitu ya. Lalu presiden bilang, ini agak terbalik. Presiden bilang, wajar saja orang menyampaikan aspirasi. Loh, kemarin nampar, sekarang menyampaikan aspirasi. Menteri-menterinya bilang, mereka kan bukan PNS, mereka kan boleh saja ngomong. Saya kasih tahu, ABC itu karena isinya kepala desa, kan mereka adalah penyelenggara pemerintahan terendah, begitu ya. Mereka penyelenggara pemerintahan itu. Baca deh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 soal tentang desa, begitu ya. Tekanan politik luar biasa, maka bisa terjadi perubahan konstitusi tanpa mengubah teks, implementasinya berubah. Kedua, perubahan tidak absah itu bisa terjadi di putusan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang satu-satunya berhak menafsirkan konstitusi. Apakah sudah pernah terjadi? Oh, banyak. Buku saya menceritakan itu perubahan Undang-Undang Dasar 1945 melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Di buku itu saya uraikan banyak hal. Yang terbaru soal ambang batas pencalonan presiden. Konstitusi itu eksplisit pasal 6 ayat 2 bilang partai atau gabungan partai politik berhak mengajukan calon presiden dan atau wakil presiden. Titik, tidak ada tambahan. Tetapi oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian ditentukan dalam Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 7 2017, disebutkan bahwa partai dan atau gabungan partai politik berhak mengajukan calon presiden dan atau calon wakil presiden yang memiliki kursi 20% di DPR dan atau 25% suara sah nasional dalam pemilu sebelumnya. Itu nambahnya panjang, sepanjang tali baru. Konsekuensinya adalah berubah konsep yang diinginkan konstitusi dengan apa yang diinginkan oleh para politisi. Dengan ada ambang batas pencalonan yang oleh konstitusi tidak ada itu, dengan sendirinya pasangan calon presiden bisa diatur sedemikian rupa. Di dalam ilmu politik dikenal dengan konsep competitiveness in election. Ya. Rekayasa kompetisi di dalam pemilu. Jadi jangan heran kenapa dalam 2014 dan 2019 hanya ada 2 calon, semua berkompetisi di rekayasa sedemikian rupa. Gerindra merasa untung nggak? Karena dia kalah. Oh, untung. Kenapa? Karena dalam dicalonkannya calon presiden dari partainya, otomatis dalam teori ilmu politik dan ilmu kepemiluan, terjadi yang namanya kotel efek ekor jas. Ekor jas taksedo itu kan sepasang yang sama, gitu ya. Tidak mungkin timpang sebelah. Jadi kalau ada satu partai mengajukan calon presiden, maka otomatis suara parlemennya juga akan menyeimbangkan. Nah, Gerindra kan lumayan besar dapat suara. Jadi untung Gerindra, untungnya 2 kali lebih. Setelah kalah dapat menteri, gitu ya. Nah ini semua rekayasa dan bukan tidak mungkin ya kalau kemudian berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang menafsirkan konstitusi berbeda dengan isi konstitusi itu sendiri, berbeda dengan original intent, maksud asli dari konstitusi itu dibuat. Nah saya tidak tahulah apakah ada relasinya dengan royal wedding ya, ketua MK yang akan menikahi adik Jokowi. Nah, no comment soal itu, tapi mau menikah ini. Jadi seluruh orang boleh menafsirkan konstitusi, Pak Bob, saya, Anissa, teman-teman sosiologi, teman-teman politik, dan teman-teman hukum, boleh. Tapi tidak satu pun tafsir itu yang memiliki kekuatan hukum. Tafsir konstitusi satu-satunya yang memiliki kekuatan hukum adalah
tafsir Mahkamah Konstitusi. Nah, bayangkan kita masih di sudut yang genting sebenarnya. Teman-teman mahasiswa perlu terus berdiskusi seperti ini, membangun wacana, melihat lebih dalam pokok-pokok persoalan. Dan persis kata Pak Bob tadi, Jokowi itu dikenal kalau bicara A, yang terjadi itu Z jauh sekali gitu ya. Kalau masih A minus sama B masih kita, oh ini lesetnya CP-CP. Ini bedanya jauh sekali. Anak saya tidak akan ikut politik. Jangankan anaknya, menantunya juga. Jadi mungkin waktu itu kita salah tafsir ya. Dia maksud anaknya tidak terlibat itu maksudnya bukan hanya anaknya, anak dan menantunya betul-betul terlibat dalam politik. Jadi salah rakyat juga lah, salah kita juga. Nah, oleh karena itu memang dalam konteks soal 3 periode ini banyak ceritanya, bisa sangat panjang pembahasannya di kutub masing-masing dot yang saya ceritakan tadi itu bisa dipapaskan banyak hal, terutama dalam aspek pendekatan politik, sejarah, dan pasal-pasal di Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Pemilu. Tapi untuk diskusi, mari kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Ferry Amsari yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Nah, jadi gimana nih teman-teman materi yang disampaikan oleh kedua pemateri kita? Makin membuat banyak pertanyaan kan? Jadi pada saat ini saya akan membuka sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung saja di-unmute atau menggunakan fitur raise hand. Kita akan mengambil satu pertanyaan dulu, kemudian langsung dijawab oleh pemateri kita. Atau bisa teman-teman chat aja di itu, di fitur chat. Oke, langsung udah ada pertanyaan dari saudara Kevin Octaviano. Pertanyaannya, apakah menurut Bapak-Bapak kondisi Indonesia sekarang telah memenuhi persyaratan untuk menunda pemilu atau merubah jadi 3 periode secara hukum, ketatanegaraan maupun kondisi sosial masyarakat? Baiklah, kepada Bapak, boleh langsung dijawab. Dipersilakan kepada Bapak Ferry Amsari terlebih dahulu. Saya gimana pertanyaannya? Saya tidak dengar. Jadi pertanyaannya Pak, apakah menurut Bapak kondisi Indonesia sekarang telah memenuhi persyaratan untuk menunda pemilu atau merubah jadi 3 periode secara hukum, ketatanegaraan maupun kondisi sosial masyarakat? Ya, saya mau bilang begini, di dalam konteks Undang-Undang Pemilu tidak dikenal dengan istilah penundaan pemilu. Yang ada adalah pemilu lanjutan dan pemilu susulan. Apa itu pemilu lanjutan dan pemilu susulan? Pemilu lanjutan itu kurang lebih begini. Kalau ternyata tahapan pemilu sudah dilangsungkan, tapi tiba-tiba ada bencana, ada peristiwa kerusuhan dan segala macam, maka tahapan itu harus diberhentikan. Nah, nanti akan diputuskan bahwa dilanjutkan dari tahapan yang terhenti. Nah, itu pemilu lanjutan. Sementara pemilu susulan, sama sekali tahapan pemilu itu belum dimulai, tetapi terjadi bencana, terjadi kerusuhan, terjadi masalah, maka pemilu susulan adalah menyelenggarakan pemilu kembali ulang dari tahapan awal. Nah, ini maksudnya bukan berarti pemilu ditunda. Pemilu yang dilangsungkan di tempat lain yang tidak ada bencana, tidak ada kerusuhan, tetap lanjut. Bahkan di dalam berbagai studi soal kepemiluan, ketika perang saja ada pemilu. Saya mau cerita, ini sering saya ulang-ulang cerita sama teman-teman mahasiswa. Dulu ketika 11 September, itu sedang dilangsungkan pemilu sela 2 partai besar, Demokrat dan Republik. Nah, di Amerika itu tidak hanya 2 partai ya, ini perlu diketahui juga, banyak 2 partai besar. Nah, ketika terjadi serangan terhadap menara kembar WTC itu, World Trade Center itu, ya, itu terjadi proses pemilu.
Dan sama sekali mereka tidak niat memberhentikannya. Tetapi terjadi masalah karena seluruh polisi pengawal TPS itu diperintahkan atasannya untuk ke ground zero. Begitu TPS tidak ada pengaman, mereka masih bilang kita akan coba lanjutkan. Nah, masalah kedua muncul. Seluruh pemilih terhambat dengan macetnya kota New York karena sedang terjadi masalah besar. Akhirnya mereka sepakat untuk kemudian melakukan pemilu susulan. Jadi tidak ditunda. 1 bulan langsung pemilu susulan. Sebesar itu masalah. Bahkan ketika badai Katrina di California, besar ya, itu jangankan TPS mereka dibawa badai itu ya, terbang semua TPS-nya. Seluruh penyelenggara yang tidak melaporkan bahwa mereka aman, itu tidak diketahui loh di mana mereka berada. Mereka tidak menyatakan tunda pemilu. Yang dilakukan adalah pemilu susulan atau lanjutan. Jadi penundaan pemilu itu di konstitusi kita juga tidak dikenal. Karena begitu pemilu ditunda, artinya akan ada jabatan kosong yang kalau dipaksakan diteruskan tidak sah. Karena menurut pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar, pemilu itu dilakukan 5 tahun sekali untuk memilih presiden, wakil presiden, DPR, DPD, dan DPRD. Jadi kalau pemilunya ditunda, ini semua diperpanjang. Padahal bukan tidak mungkin Mas Fahrul ini sudah tidak setuju dengan anggota DPRD atau DPD atau DPRD. Tapi tidak bisa punya kekuasaan, hilang karena ditunda itu. Jadi istilah penundaan tidak mungkin ada di dalam pemilu kita. Bahkan artinya akan ada pertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa masa jabatan presiden itu adalah 5 tahun dan dapat dipilih 5 tahun untuk 1 kali. Jadi 2 periode 5 tahun 5 tahun. Persis seperti maksud ibu bapak bangsa kita, tapi dimodifikasi karena pengalaman dengan Presiden Soeharto. Jadi sama maksudnya 2 kali 2 periode 5 tahun 5 tahun. Nah kalau ditunda ini juga harus dilanggar. Apakah solusinya amandemen? Kenapa di amandemen? Oh, karena pemilu dalam kondisi ekonomi morat-marit. Saya sudah ceritakan. Morat-marit pun kondisi kan disebabkan pemerintah saat ini. Oleh karena itu harus diganti. Karena ekonomi tidak berjalan baik dengan baik. Karena tugas pemerintahan pakai pasal 33 Undang-Undang Dasar ya. Dia harus membangun ekonomi yang berdasarkan prinsip kerakyatan yang mempertimbangkan kesejahteraan orang banyak. Nah, yang terjadi kenapa ekonomi morat-marit? Karena tidak berdasarkan ekonomi orang banyak, tapi ekonomi orang-orang tertentu. Nah, itu kalau menurut saya serahkan kepada rakyat, bilang mau dilanjutkan, tidak dilanjutkan itu dalam pemilu. Tetapi begitu presiden sudah 2 kali, selesai urusan. Jangan lagi tambah cerita, wah ini hanya 3 kali, ini kalau diperpanjangan ini hanya 2 sampai 3 tahun. Tidak mungkin terjadi, percaya sama saya. Fakta sejarah dan berbagai diskusi dalam bidang ilmu politik dan hukum tata negara menceritakan begitu diperpanjang 2 atau 3 tahun pasti akan ada omongan, ini nanggung nih tinggal 2 tahun lagi kita selesaikan betul 5 tahun, dan itu selalu terjadi persis apa yang dilakukan Putin. Medvedev itu kan langkah Putin untuk memperpanjang masa jabatan saja. Dan begitu Medvedev jadi presiden, dia mengubah konstitusi, dia bisa maju lagi. Begitu jadi presiden berikutnya, dia ubah lagi konstitusi hingga boleh berkali-kali. Dan itu terjadi di banyak negara. Makanya saya cerita Teddy Roosevelt, ya. Saya cerita Ulysses Grant, saya cerita Gordon Obama, apa yang terjadi dengan Franklin dan Roosevelt. Terjadi dengan Putin, terjadi dengan Erdogan, terjadi dengan Duterte. Semua tergoda. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Nah, ini yang sedang dicoba. Dalam kajian cerita Posner dan Young dalam sebuah jurnal hukum tata negara dan politik di Amerika diceritakan seringkali di Afrika. Afrika itu
presiden 2 periode, coba-coba menyuarakan 3 periode. Jadi dia petahana 2 periode, lalu dia suarakan 3 periode. Kalau berhasil lanjut, kalau tidak berhasil ya sudah. Persis apa yang diceritakan Pak Bok. Dilentingkan wacana, begitu ternyata lentingan wacana itu berpihak kepada dia, dia bilang, ya oke, saya dipaksa orang demi rakyat, demi republik. Nah, jalan 3 periode. Begitu tidak berhasil, dia bilang, saya bukan orang yang menyuarakan. Nah, ini terjadi juga di Afrika, di penelitian Posner dan Young. Nah, jadi kalau soal kondisi negara penundaan pemilu ya tidak masuk akal di undang-undang pemilu, bahkan disampaikan mau ada bencana dan segala macam. Satu-satunya yang kemudian pemilu tidak bisa dilangsungkan ya, bukan ditunda, tidak bisa dilangsungkan kalau kiamat datang gitu ya. Kalau kita bicara negara ini harus terus ada, satu-satunya ya ketika kiamat datang ya selesai. Tidak mungkin juga ditunda kan, di akhirat nggak mungkin orang coblos siapa juga. Nah, problematikanya bukan soal ekonomi yang bermasalah, tidak sedang masa pandemik. Ini kita sering menertawakan politisi ini. Mereka suka sekali menggunakan kondisi untuk kepentingan mereka. 2020 ketika pandemik meroket, mereka tidak tunda pilkada. Kenapa? Kalau tunda pilkada nanti anak Pak Jokowi tidak bisa ikut pilkada dengan menantunya. Lanjut itu pemilu. Nah sekarang begitu pandemik turun, dia sendiri yang ngumumin, malah ingin menunda. Karena alasan pandemik kan kita pusing, ini logikanya mereka yang bermasalah atau memang kita yang punya logika bermasalah. Bagi saya memang ini memang godaan presiden, baik presiden maupun orang-orang di sekeliling. Demikian, makasih. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Ferry Amsari. Selanjutnya kepada Bapak Bob Alfiandi, dipersilakan. Ya, baik. Kalau saya melihatnya begini ya. Penundaan itu apa ya, kalau dalam teori Foucault itu dia sebut pengetahuan itu kekuasaan. Jadi sekarang dibangun wacana ya. Wacana itu basisnya ada pengetahuan di dalamnya. Jadi kalau pertanyaannya apakah ini sudah saatnya untuk menunda atau memperpanjang masa jabatan, ya jawabannya ya. Tapi menurut siapa? Kalau menurut kelompoknya penggagas ya, kan saya sudah sebut tadi, birokrasi kita ini patrimonial dan terstruktur secara oligarkis. Jadi masing-masing sang bapak itu, sang pemimpin yang dia pemimpin partai itu yang berkolaborasi sekarang. Masing-masing pemimpin partai itu juga dia punya tim juga ya. Mulai dari Saracen, Buzzer dan seterusnya itu ya. Dia juga mengkonstruksi ya, kalau dalam istilah sosiologi itu dikonstruksi secara sosial bahwa ada kebutuhan untuk memperpanjang masa jabatan ini. Nah itu teknik-tekniknya itu yang Anda lihat di dalam media sosial ya. Trik-triknya tadi sudah diceritakan dengan baik oleh Pak Ferry Amsari ya. Misalnya ada APSI, Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia, ada menteri, ada partai dan seterusnya. Masing-masing punya kerja menyuarakan satu suara memperpanjang masa jabatan presiden. Bahkan Pak teman Kodari itu yang survei, yang ahli-ahli survei itu, dia bahkan punya ide lain, boleh 3 kali dipilih, ya, bukan 2 kali ya. Mekanismenya tentu seperti yang di salah satu strateginya mungkin yang diceritakan Pak Amin. Jadi dibuat sidang, nanti dibuka satu kemungkinan memunculkan pasal baru. Itu ya. Tapi ya itu kalau jadi penundaan ini dibutuhkan menurut mereka ya, menurut penggagas ini ya, kelompok yang penggagas ini para elit politik, orang-orang yang memperoleh benefit ya terhadap kekuasaan Jokowi ini. Kalau nanti dibedah satu-satu nanti repot ya, di sini wilayah umum, nanti
diskusi terbatas saja. Dibuka, kita buka datanya satu-satu ya. Termasuk berapa uangnya, berapa ininya. Nah, kalau menurut kita sebaiknya ya, kalangan ilmuwan, kalangan civil society ya, masyarakat civil society, termasuk masyarakat yang kritis, itu tidak persis seperti yang diucapkan oleh Pak Ferry. Belum saatnya. Mengapa? Karena ini bagian dari candu akan kekuasaan saja, ya. Bagian dari candu akan benefit yang diperoleh semasa berkuasa. Ya. Kekuasaan itu enak, semua dilayani. Ya. Luar biasa ya sumber daya yang dikelola itu. Kekecewaan saya secara pribadi terhadap Jokowi adalah ketika dia berpangku tangan ketika KPK dikebiri. Itu kekecewaan saya pertama. Sejak itu saya mengamati dengan baik sepak terjangnya, ya. Seperti misalnya nanti dilaksanakannya berbeda, ya. Itu diantaranya. Jadi biarkan isu ini berlalu, kita tetap melawan, ya, bahwa sudah ada kesepakatan bersama. Kita memilih masyarakat demokrasi, ya. Kalau ada wacana bahwa belum ada pemimpin pengganti sebaik dia, itu keliru, ya. Yang calon pemimpin di Indonesia ini banyak, termasuk Pak Ferry Amsari kali ya. Itu banyak, ya. Cuma sistemnya yang menyebabkan orang-orang ini nggak muncul, ya. Sama seperti tadi sudah dikemukakan oleh Pak Ferry bahwa di pasal 7 itu ditafsirkan lagi oleh MK. Jadi boleh mencalonkan, tapi akhirnya kekuatannya ada di partai. Jadi kekuatan partai-partai yang memiliki kursi terbanyak, kursi 25% dan seterusnya. Persyaratan itu yang nggak mampu dipenuhi oleh banyak calon-calon, ya. Di Indonesia ini banyak sekali calon-calon pemimpin itu. Luar biasa, ya. Jadi singkatnya, belum penundaan dan wacana-wacana 3 periode ini sebaiknya kita lawan, ya. Kita tetap istiqomah 2 periode. Sekarang fokusnya adalah memilih calon siapa pengganti Jokowi ini. Kalau alasannya yang lain, ya, pertama pemimpinnya belum ada penggantinya, kemudian ini program nanggung, ya. Program yang mana nanggung, ya? Ekonomi yang dibangun di basisnya Jokowi ini ekonomi neoliberal, ya. Artinya dia memihak ke pasar. Apa salah satu bukti di disertasi saya sebutkan bahwa anggarannya nggak berpihak kepada petani, ya. Boleh Anda nanti lihat penjabaran APBN, penjabaran APBD, berapa anggaran yang disediakan oleh pertanian untuk pertanian. Ya. Saya kira nggak lebih dari 10% itu, nggak sampai 10%. Itu pun dibancak, ya, di beberapa kementerian. Di Kementerian Pertanian itu hanya 5%. Sementara penduduk Indonesia masih sebagian besar itu petani, ya. Mungkin sekarang 40%, 30%, 40%, ya, masih petani. Kemudian kita makan dari hasil pertanian itu. Nggak mungkin kita makan uang kertas itu, ya. Uang logam uang. Nggak mungkin kita makan emas. Kita makan hasil pertanian itu. Nggak bisa kita pungkiri itu. Jadi, singkatnya, apakah ini saatnya? Tidak. Inilah saatnya Pak Jokowi secara legawa menyiapkan lengsernya, ya, lengser ke Prabowo. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Alfiandi. Nah, jadi itulah jawaban untuk pertanyaan yang tadi. Selanjutnya ada pertanyaan lagi yang masuk. Boleh kepada Saudara Aderola Ilham langsung open mic aja.
biar bisa pertanyaannya lebih jelas gitu. Baiklah, sebelumnya minta maaf Pak untuk izin mematikan kamera ya. Yang ingin saya tanyakan adalah uh, presidensial threshold atau ambang batas parlemen yang menjadi sumber masalah dalam pemilu. Apakah ini merupakan titik tuntas dalam 3 periode? Jadi yang ingin saya ingin tanyakan adalah menurut dari Bapak Ferry tadi, memang godaan presiden memperpanjang masa jabatannya ini sedang merasuki Jokowi. Dia memilih taat tunduk konstitusi atau mencoba melawan konstitusi. Mengikut hasratnya memperpanjang masa jabatan dengan berbagai alasan yang sebenarnya tidak diperbolehkan oleh konstitusi. Bagaimana kita melihat pernyataan tersebut? Bagaimana kita dari seorang sosiolog membahas tuntas dari pemaknaan tersebut? Mungkin itu yang ingin saya tanyakan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah. Kepada Bapak Bob Fendi boleh langsung dijawab aja, Pak. Iya, apa ya? Saya yang mana pertanyaannya tadi? Kira-kira poinnya? Ade, bisa di apa poinnya apa ya? Apakah Jokowi melanggar atau tidak melanggar kalau dia berhasil menjalani 3 periode atau memperoleh jabatan 3 periode atau bagaimana? Jadi kan yang dijelaskan oleh Pak Ferry tadi yaitu godaan presiden memperpanjang masa jabatannya. Ini sedang merasuki Bapak Jokowi. Dia memilih taat tunduk konstitusi atau mencoba melawan konstitusi. Kita sebagai seorang sosiolog, bagaimana pemaknaan kita memandang fenomena tersebut? Apakah itu tuh asli adanya terjadi atau tidak gitu Pak? Oke. Baik, kalau hasrat ingin berkuasa lebih lama itu natural itu ya. Tadi udah dijelaskan ya, saya juga udah menjelaskan, Pak Ferry udah jelaskan. Itu hampir ada di semua presiden ya, keinginan untuk berkuasa lebih lama ya. Dalam birokrasi itu juga orang pengen berkuasa lebih lama itu, selama-lamanya itu bagian dari kepentingan parsial itu. Jadi itu natural ya, alamiah. Nah, permasalahannya adalah ini mungkin atau tidak ya, bisa atau tidak. Nah, kalau secara sosiologis dilihat dari peta birokrasinya, birokrasi kita terstruktur secara oligarkis ya, partai, kelompok-kelompok organisasi agama, bisnis ya, semua bisa kita lihat siapa tokoh-tokohnya. Nah, para tokoh ini sekarang berkolaborasi, ya. Bahkan ya tadi yang seperti Pak Ferry bilang, bahkan ini ketua MK-nya mau menikah sama adiknya Jokowi. Jangan-jangan ini sebuah persiapan ya, sebuah strategi persiapan agar ketika pasal-pasal itu diamandemen, kemudian diterjemahkan, sudah disiapkan ya. Ketika ada uji pasal itu nanti kemudian sampai ke MK, itu kemudian dirasionalisasi ya. Jadi dalam konsep Weber itu dikenal rasionalisasi. Yang tidak rasional itu bisa dijadikan rasional. Tekniknya bisa macam-macam ya. Kalau saya tadi melihat proses rasionalisasi melalui lembaga-lembaga atau ketua-ketua partai, pemimpin-pemimpin birokrasi ya, diantaranya menteri ya, itu ada kepala desa dan seterusnya. Dan mereka yang berkolaborasi kemudian nanti bola ini didorong ke MPR misalnya ya untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 45. Nah, jadi itu sesuai selera. Jadi apakah itu kemudian nanti berhasil atau tidak,
saya kira akan berhasil ya jika itu didorong. Hanya kemudian ketika mahasiswa ya demo terjadi di sana sini, kelihatannya prosesnya akan mandek ya. Saya tidak tahu apakah ini akan diteruskan atau tidak. Tapi kita harus wanti-wanti ya. Proses ini nampaknya nggak nampak, tapi di bawah dia berjalan terus ya. Sehingga nanti tahu-tahu sudah terjadi ya. Nah, kita harus tetap waspada itu. Jadi singkatnya hasrat untuk memperpanjang masa jabatan ini, walaupun itu natural, harus kita hambat. Saya kira itu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Afendi. Apakah kepada Bapak Ferry Amsari ada tanggapan, Pak? Jadi, perlu clearkan soal presidensial threshold, parliamentary threshold. Dua hal yang berbeda kan? Satu ambang batas kemenangan presiden, satu lagi ambang batas memasuki parlemen. Kedua-duanya saya mau jelaskan, mudah-mudahan bahasanya tidak susah ya. Satu, apa yang disebut publik dan partai politik soal presidensial threshold yang selama ini dibahas itu salah. Jadi presidensial threshold ambang batas kemenangan itu ada di dalam konstitusi di pasal 6A ayat 3. Presiden yang kemudian calon presiden yang dinyatakan terpilih sebagai presiden adalah kandidat yang memperoleh 50% suara lebih di 18 provinsi ya. Karena setengah provinsi Indonesia yang masing-masing provinsi suara mereka 20%. Itu ambang batas kemenangan presiden dikenal di dunia sebagai istilahnya presidensial threshold. Tapi yang dibicarakan oleh publik dan partai politik soal presidensial threshold adalah sebenarnya soal ambang batas pencalonan presiden. Siapa yang berhak mencalonkan presiden dan bagaimana pembatasannya. Itu diatur di pasal 6A ayat 2 ya, Undang-Undang Dasar. Beda tuh, satu ayat 2, satu ayat 3. Nah, istilah itu kalau mau di Inggris-Inggriskan juga mestinya presidensial kandidasi threshold, ambang batas pencalonan presiden. Dan di seluruh negara yang menganut sistem presidensial, terutama negara demokrasi, tidak dikenal ambang batas pencalonan. Calon presiden ini bebas saja. Di Amerika itu, walaupun yang muncul 2 orang calon presiden dari 2 calon partai utama, sejatinya itu calon presiden banyak betul ya. Bisa 21 pasangan calon ya. Bisa 10 pasangan calon. Obama sedang beken-bekennya itu kalau tidak salah 10 pasangan calon. Bahkan di beberapa negara bagian boleh tuh si Nisa ini tiba-tiba ingin menjadi calon presiden. Dia tinggal menuliskan di kertas suara kosong nama dia. Anissa maju jadi calon presiden. Tinggal dipilih atau tidak dipilih oleh pemilih. Saking terbukanya proses pencalonan presiden. Tentu partai-partai punya kesadaran politik tinggi, nggak mungkin juga asal mencalonkan. Maka pasti calon-calonnya akan terbatas jumlahnya, tidak akan 200-an pasangan calon presiden, akan sangat terbatas. Nah, kalau banyak 21 ya nggak apa-apa. Nah, itu pembedaannya ya. Yang diributkan adalah sebenarnya ambang batas pencalonan. Tidak dikenal, lalu di dalam undang-undang pemilu dibuat direkayasa, ditafsirkan oleh MK berbeda. Nah, ini tidak sehat juga. Masa negara yang berbineka tunggal ika, berbeda-beda katanya, namun satu jua, berbeda pasangan calon, tapi satu dalam menyelenggarakan pemilu, kurang lebih kalau mau dimaknakan dengan kepemiluan ya, ya harusnya ya mewakili berbagai keberagaman lah. Ini kan cuma 2 saja.
tidak sehat. Kalau dilihat 2004 ya, lalu 99 kalau saya tidak salah, itu kan cukup variatif ya pasangan calon presiden. Nah, yang soal parliamentary threshold lain lagi itu ambang batas masuk presiden. Nggak ada di Undang-Undang Dasar, direkayasa juga. Kenapa direkayasa? Supaya pesaing politik tidak bisa berhasil dalam pemilu. Tidak ada partai baru yang bisa menjadi kuda hitam di dalam pemilu. Jadi semacam gelotin ya, memancung partai-partai. Lihatlah cara rekayasa partai politik kita di parlemen. Hari ini untuk maju dalam kepemiluan ada tahapannya namanya verifikasi partai politik. Itu partai 9 yang ada di parlemen tidak merekayasa di dalam ketentuan undang-undang, kemudian di dalam putusan MK, mereka tidak ikut verifikasi administrasi, bebas saja mereka. Padahal administrasi itu yang paling rumit gitu ya. Bahkan saya dengar dari beberapa penyelenggara kalau dipakai konsep verifikasi betulan 2019 itu kalau benar-benar jujur hanya satu partai yang lolos verifikasi partai. Yang lainnya itu rekayasa. Sekarang yang dipaksa serius itu adalah partai-partai non parlemen. Kan tidak fair. Kalau ada syarat untuk ikut pemilu, tetapi yang sebagian ikut pemilu karena sudah ada di dalam parlemen, mereka mendapatkan kemudahan dan keringanan. Jadi tidak sehat. Jadi ada banyak rekayasa dalam pemilu kita yang kemudian memang perlu dikawal. Apa puncak masalahnya? Sebenarnya masalah utamanya di partai politik, di peserta pemilu. Partai politik kita itu bukan partai politik ya, tapi perusahaan keluarga bernama partai politik. Sebab itu ada ketua umum partai politik sudah 27 tahun tak ganti-ganti. Ada partai politik begitu dia mau lengser, anaknya yang menggantikan. Ada partai politik ketua umumnya tidak ada satu anggota pun yang berani melawannya. Jadi ini bukan partai politik, perusahaan keluarga tapi dinamakan partai politik. Makanya seluruh hal ya, kandidasi mau jadi presiden, menjadi DPR, DPRD, DPD, kepala daerah, anggota lain-lainnya, semua melalui pendekatan ketua umum partai politik. Bahkan beberapa kampus pendekatan kepada partai politik karena dominasi partai politik. Nah ini yang harus diperbaiki. Pemilu kita itu akan lama-lama akan tambah sia-sia. Kalau teman-teman ikuti kasus, ini saya sering kampanyekan kasus ini, ada kasus makhluk paling seksi di dunia menurut lagunya sendiri. Namanya Mulan Jamila. Ya. Mulan Jamila itu di peringkat kelima. Tapi bisa jadi anggota DPR. Kenapa? Karena semua yang lain dipecat oleh partai. Ada satu orang yang terpilih nomor 1, sebelum dia disumpah, besok harinya, dia digantikan sama Mulan Jamila. Pertanyaan besarnya, untuk apa kita pemilu kalau konsepnya seperti ini? Dan kasus Mulan Jamila bukan satu kasus satu-satunya, ada di Makassar, ada di Depok, ada di Jawa Barat, dan kemudian kurang lebih modelnya sama. Nah, ini menjadi catatan upaya parlemen, partai-partai di parlemen mendominasi permainan politik dengan rekayasa-rekayasa yang tidak demokratis seringkali terjadi. Oleh karena itu, teman-teman, ini perlu juga didudukkan agar kita bisa bicara apakah yang ini benar, tidak benar, ini permainan partai politik atau tidak. Saya pikir mudah-mudahan itu menjawab. Saya mohon izin ya, Pak Bob, Anissa, teman-teman kalian karena ada kedatangan tamu di kantor dan sepertinya juga diskusinya sudah kelewatan keasikan. Sesuatu yang terlalu asik harus kita hentikan. Mohon maaf Pak Bob kalau saya berhenti di tengah jalan, teman-teman Anissa, teman-teman sosiologi. Saya izin pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Pak, bentar Pak, kita foto bersama sebentar dulu ya Pak sebelum Bapak. Dari sekian sesi acara kita, ini sesi yang paling penting. Itu teman-teman yang masih tunjuk tangan, kalau ada yang masih ditanyakan, kita selesaikan secara adat di kampus.
di Cafe Mande nanti bisa didiskusikan. Siap, Pak. Baiklah, teman-teman, mohon di on cam biar kita foto dulu semuanya. Kalau saya bisa nggak ada partai ya. Nah, apakah memungkinkan ya konstitusinya? Saya kira idenya kan sebenarnya rakyat ini banyak. Kalau dia menyalurkan sendiri suaranya, maka apa namanya ya, dibutuhkan tempat yang sangat besar ya. Mungkin di Indonesia ini dengan jumlah ratusan juta itu di mana tempatnya nggak ada. Nah, oleh karenanya dibuatlah partai-partai yang menampung aspirasi mereka. Jadi mereka mau partai yang mana silakan dan di sana disalurkan aspirasinya. Nah, partai inilah yang dengan jumlah yang relatif terbatas itu yang kemudian berkomunikasi ya, diletakkan misalnya di DPR itu sebagai budgeting, monitoring, evaluasi dan pembuat undang-undang ya. Tujuannya itu untuk rakyat ya, mengevaluasi kerja pemerintah, dia berpihak kepada rakyat enggak programnya, membuat legislasinya untuk rakyat enggak ya. Budget uang negara ini untuk rakyat enggak, itu sebenarnya itu idealnya. Tapi prakteknya tadi udah diceritakan ya bahwa partai itu perusahaan keluarga, namanya partai. Nah, ada apa namanya pemimpinnya yang nggak ganti-ganti ya. Saya pernah mendampingi ya berapa orang mahasiswa ya, satu orang lah ya jadi calon wakil bupati itu. Untuk bisa mendapat kendaraan itu dia mesti bayar cukup besar ya. Paling kecil itu 800 juta untuk satu partai. Nah, agar dia bisa lolos dia butuh 3 partai. Itu harga terendah yang dia peroleh. Jadi kalau 3 kali 8 2,4 miliar itu untuk bisa dapat partai kendaraannya. Nah, apakah itu yang dimaksud oleh sistem kepartaian itu? Kemana uang yang 2,4 miliar itu? Itu baru satu kabupaten. Kita ada berapa ratus kabupaten itu? Ada 35 provinsi. Saya pernah hitung-hitung itu ya. Contoh untuk untuk pemilihan kepala daerah, bupati dan wali kota, katakanlah 1M satu orang. Berapa itu dia dapat sekali 5 tahun? Kemudian dari anggota dewan, ya, setiap bulan yang dia dapat setoran dari potongan gaji dan seterusnya ya, seperti PKS itu dipotong dari gaji dan seterusnya. Itu berapa itu jumlahnya? Kalau masing-masing 355 kabupaten kota itu masing-masing punya 10 kursi, satu kursinya misalnya dapat 15 juta, kali 150 kali 355, itu setahun. Itu sebulan, sebulan ya. 355 kali 150 juta sebulan. Setahunnya berapa? Itu kemana uangnya? Jadi itu kayak apa ya? Bagi saya itu mirip industri ya. Mirip pabrik itu. Menghasilkan uang di sana. Nggak cocok dengan sistem kepartaian. Nah, kalau dihapuskan sistem kepartaian ini nggak mungkin ya. Jadi oleh karena perlu ada ya kita ini mahasiswa lah ya. Yang selanjutnya penerus ini, yang bergerak itu mulai mengawasi ya agar dia berjalan sesuai dengan fungsinya partai itu. Mulai diperbaiki di sana sini. Kita bangun sistem kepartaian baik. Misalnya mulai dari kita dan keluarga misalnya ya, memilih partai-partai yang baik. Jangan karena memilih dibayar ya. Dibayar 50.000, 100.000 pilih ya. Itu jawaban saya ya. Apakah partai ini sebaiknya dibatasi? Ya, saya lebih setuju partai itu dibatasi ya. Di Amerika itu hanya ada 2, Demokrat dan partai apa? Satu lagi, 2 partai ya.
kebanyakan di negara-negara maju itu tidak lebih dari 3 partai ya, mungkin 4 partai paling banyak. Nah di kita ini setiap mau pemilu ada partai baru, kan aneh. Ada partai baru. Nanti dia nggak lulus ambang threshold, mau pemilu lagi ya hadir lagi dia dengan apa baru, administrasi baru. Jadi tadi kalau diperiksa itu nggak semua lolos, tapi ya mungkin karena itu tadi permisif ya birokrasinya. Ya dia dimaafkan aja, udah ikut aja. Nanti toh dia akan apa namanya terseleksi dalam pemilu. Nah itu yang keliru juga menurut saya ya. Oke, saya kira itu untuk yang ARI, konsep The Fox and Lion dengan kebutuhan bangsa saat kaum lagi dibutuhkan. Oke, seandainya ini dilanjutkan Jokowi, kira-kira apa konsekuensinya ya? Sama yang seperti sudah-sudah, paling jalan tol ya. Kemarin dia sudah sebutkan itu, Pak, seandainya apalagi yang kurang dari pekerjaan Bapak ini? Yo, jalan tol sudah ada di sana sini katanya. Cuma menghubungkan ya pusat-pusat ekonomi ke jalan-jalan tol itu. Jadi kemungkinan program lanjutannya tetap neoliberal juga ya, membangun pabrik-pabrik di sekitar jalan-jalan yang akan yang menghubungkan ya, yang dihubungkan oleh jalan-jalan tol itu. Jadi itu program selanjutnya ya, menghubungkan aktivitas-aktivitas ekonomi dengan jalan-jalan tol itu. Jadi ekonomi itu ada 3 ya, secara umum produksi, distribusi, dan konsumsi ya. Nah untuk 2 hal itu yang kemudian dihubungkannya dengan tol, jalan-jalan tol itu. Saya kira tidak banyak ya perubahan-perubahan kebijakan, nggak akan berpihak ke petani, tidak akan berpihak ke mahasiswa ya. Pendidikan kita amburadul ya, dibantai oleh keharusan untuk match dengan dunia kerja ya. Padahal perguruan tinggi ini untuk pengembangan ilmu, bukan untuk cari kerja. Seharusnya perguruan tinggi ini dibagi 3 ya, dibagi 2 lah khususnya. Ada perguruan tinggi universitas ya, yang satu lagi disebut politeknik lah ya, vokasi itu. Nah politeknik itu memang dididik untuk bekerja. Seharusnya di sana yang di link match kan. Kalau yang di sini yang khusus untuk menumbuhkan pemikiran kritis, pengembangan ilmu dan seterusnya ya. Tapi karena dari awal masa Presiden Soeharto itu udah salah kaprah, nah mungkin saya pikir di pendidikan itu sebaiknya dibagi 2 di universitas itu. Ada yang diarahkan ke vokasi, ada yang diarahkan ke pengembangan ilmu. Itu saya kira ya. Jadi tidak akan jauh beda programnya kalaupun masanya diperpanjang, masa kekuasaan diperpanjang. Oke, Republik sama Demokrat Pak, ya oke. Oke, ada pertanyaan lain? Silakan, saya kira itu. Baiklah, ini ada yang raise hand Pak. Kepada Saudara Yudriza Solihin, boleh dipersilakan. Alumni kita ini ya. Oke, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Yud, silakan Yud. Sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah. Di mana sekarang Yud? Ini masih di kampung, Pak. Oh. Jadi apanya? Melanjutkan Ya, ini lagi usaha, Pak. Lagi berjuang proses. Oh, oke. Mudah-mudahan lancar usahanya ya. Amin, amin. Akan. Oke, dari semua materi yang disampaikan oleh Bapak dan juga Pak Ferry Amsari ya, saya berpikir gini ya Pak, kalau partai apa yang terjadi di politik kita pada saat itu merupakan representasi ya dari partai politik ya di Indonesia. Misalnya masa jabatan itu kayak PDIP kan identik dengan Megawati, ketuanya gitu aja, gitu. Atau misalnya Gerindra gitu. Jadi itu yang terjadi gitu. Kemudian terkait dengan
kita belajar dari aksi ya pada saat KPK dilemahkan, kemudian Undang-Undang Cipta Kerja, itu sudah sangat keras sekali itu suara-suara dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk para akademisi gitu, tidak didengarkan gitu, Pak. Ya, itu yang terjadi. Sekarang yang terjadi itulah pemerintah berhadapan dengan masyarakat sipil gitu. Termasuk di universitas itu sendiri juga tumpul gitu. Palingan pas waktu kita lihat ya Undang-Undang Cipta Kerja kemudian KPK dilemahkan, itu kebanyakan bersuara itu dari akademisi luar, sementara di dalam tidak terlalu gitu. Saya berpikir bahwa untuk kedepannya takutnya nanti juga terjadi gitu. Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, padahal banyak yang protes. Kemudian Undang-Undang KPK dilemahkan juga seperti itu gitu. Itu yang terjadi gitu. Karena ya tidak lepas dengan terjadi di pemerintah itu sendiri ya. Kita ini terlalu obesitas dalam pemerintah, tapi defisit oposisi. Tidak punya suara-suara oposisi di parlemen itu yang menyuarakan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan rakyat gitu ya. Kayak KPK dilemahkan, kemudian palingan yang bersuara itu ya PKS. Sekarang yang bersuara kayak Demokrat, kemudian PAN gitu. PAN yang Pak Zulkifli Hasan juga mendukung gitu kan pencalonan beliau. Jadi menurut Bapak gimana Pak? Saya melihat kejadian yang telah terjadi gitu. Saya tuh agak pesimis gitu. Apakah ya takutnya nanti terjadi bahwasanya ini bakalan terjadi 3 periode gitu. Melihat yang sudah gitu. Bagaimana Bapak? Ya, baik. Pertama, apakah kalau saya ya menduga ya ada 2 ya kemungkinan ya. Kita kan nggak bisa memastikan juga ya. Kalau saya juga nggak bisa memastikan. Dari demo kemarin sinyalnya adalah no ya. Jawaban dari sebagian masyarakat itu ya, bukan sebagian besar ya, sebagian masyarakat itu menjawab tidak ya. Dari kalangan kampus, dari kalangan tidak. Nah, apabila nanti ini dilanjutkan, saya khawatirnya peristiwanya akan mirip ketika Soeharto ingin lengser ke Prabon ya, ketika dia akan turun, tapi kemudian dibujuk oleh para elit politik ya, seperti sekarang juga. Jadi tradisi ini ya, udah tradisi. Jadi para elit-elit bagian dari pemerintahan ya, berkuasa dalam tanda kutip kalau teman saya bilang penjilat-penjilat ya, tapi itu bahasanya kasar kali. Jadi pada para elit-elit yang merasa memperoleh benefit dari kekuasaan penguasa ini, dia cenderung akan meniupkan atau berupaya untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Nah, itu sebenarnya sudah dilakukan, diupayakan, dan sudah direalisasikan di zaman Soeharto. Jadi ketika Soeharto masa terakhirnya itu, dia bilang sudah yang ke-20, masa ke-20 berapa tahun itu ya, 28 tahun. Akhirnya kemudian dibujuk oleh para elit, salah satunya oleh Harmoko ya, bahwa rakyat menginginkan Bapak kembali ya. Itu disorot di koran, di televisi dan seterusnya. Akhirnya terpilih Soeharto dan ternyata di tengah jalan jatuh dia. Jadi 2 kemungkinan yang akan terjadi. Ini tidak berlanjut atau dia berlanjut tapi kemudian jatuh di tengah jalan. Itu ramalan saya ya. Seperti berdasarkan contoh-contoh yang lalu. Karena para elit politik ini bukan pendukung setia ya. Ketik hubungan relasi sesama mereka itu relasi yang basisnya nggak kuat. Basisnya itu basis kepentingan.
Jadi dalam istilah politik itu tidak ada saudara, tidak ada keluarga ya, yang ada kepentingan abadi itu. Jadi pertautan di antara mereka itu pertautan kepentingan. Jadi ketika kepentingannya itu tidak diperoleh, maka dia akan bubar ya. Nah, saya khawatir di zamannya Soeharto seperti itu. Ketika demo membesar, kepentingan si para elit sudah tidak sama dengan Soeharto. Kepentingan para elit partai mempertahankan partai, jangan sampai bubar. Nah, kalau dia tetap berada di sisi Soeharto, partainya yang akan hancur. Ya, hancur mengapa? Karena didemo oleh rakyat, tentu dia nggak mau milih partai ini kan. Akhirnya Soeharto ditinggal. Nah, saya khawatir nasib Jokowi akan seperti itu. Kalau partai, saya bilang ya, partai ini, partai kita ini partai, tadi ya saya bilang, tadi Pak Ferry bilang itu seperti partai keluarga. Kalau saya bilang itu partai itu seperti perusahaan ya. Kemudian partai ini, partai-partai kita tidak seperti partai-partai di Amerika atau di Eropa ya, yang punya sumber daya, punya sumber keuangan sendiri. Kalau di kita partainya justru mendirikan partai ingin, dalam istilah saya, menyusu ke APBN. Jadi kayak bayi yang dia mengharapkan uang APBN dari berbagai bentuk. Ya. Pokir, honor, reses. Jadi bagian-bagian dari anggota dewan yang mewakili partainya itu dipajaki oleh dia itu. Masuk ke kas partai. Tadi pencalonan kepala daerah, pencalonan gubernur, bahkan pencalonan presiden. Itu dia dapat uang. Setelah berkuasa terpilih mereka, itu ada lagi. Jadi ibarat perusahaan ketika para pemanfaat ini memperoleh kekuasaannya, mereka tetap harus membayar. Saya teringat saya ikut pemetaan nagari itu ya. Salah satunya alatnya itu GPS geodetik. Ternyata GPS geodetik itu kalau kita beli, kita masih berhubungan dengan providernya karena kita harus bayar setiap tahun softwarenya itu agar dia bisa dipakai. Nah, mirip kayak partai. Jadi cara kerjanya mirip partai itu. Ketika Anda maju memakai nama misalnya P3, Anda terpilih, Anda tidak putus langsung dengan P3. Waktu Anda mau mewakili P3, wajib setor sekian, setor. Tapi ketika Anda terpilih, Anda bukan berarti terputus dari P3. Anda harus setiap bulan dipotong sekian, nyetor sekian, reses sekian. Nanti kalau ada kebutuhan anggaran harus setor lagi. Seperti itu partainya, ya. Jadi saya kira itu bukan sistem partai yang baik. Saya kira itu, terima kasih. Kalau ada pertanyaan lain, silahkan. Baiklah, Bapak. Terima kasih kepada Bapak Bob Alfiandi yang telah menjawab pertanyaan dari Saudara Yudhiza Solihin. Pertanyaan tadi itu merupakan pertanyaan terakhir kita pada diskusi hari ini, Pak. Jadi, karena waktu yang sudah menunjukkan tinggal beberapa menit lagi, saya akan mencoba untuk menyimpulkan sedikit diskusi kita pada hari ini. Menjadi wacana isu perpanjangan 3 periode Presiden Jokowi, kita harus kembali pada pertanyaan bagaimana wacana ini muncul. Terdapat beragam argumen yang tidak kuat secara hukum dan inkontinensial yang muncul dari elit partai yang terstruktur secara oligarkis. Beragam karakteristik birokrasi menciptakan beragam konsekuensi kekuasaan, yang mana supply tidak memenuhi demand, begitu ya Pak? Pada akhirnya menciptakan perebutan kekuasaan dan hal lumrah di birokrasi kita. Meskipun demikian, jika wacana ini terrealisasikan, maka dua hal yang akan terjadi yaitu berlanjut dengan apa yang terjadi pada zaman Presiden Soeharto, masa reformasi, dan pada akhirnya hancur atau hancur di tengah jalan karena permainan politik yang menurut Plautus dinamai homo homini lupus. Jadi
itulah kesimpulan kita pada diskusi pada hari ini. Baiklah, karena waktu yang telah memisahkan kita, semoga kita bertemu di acara ngopi sosiologi selanjutnya. Terima kasih kepada Bapak Bob Alfiandi dan kepada audiens semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan yang ada. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.